Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk saudara-saudara IKSP Ikrasakti dimanapun berada. Salam Jawara, salam pencaksilat Indonesia. Oke, dulur-dulur, saat ini saya sedang berada di kediamannya Mas Joko. Beliau di sini selaku salah satu warga persaudaraan Setiati Terate, rayon sekaligus ranting dari Ciputat, cabang Tangerang Selatan, Pusat Madiun. Di sini kita akan sharing-sharing tentang persaudaraan Setiati Terate. Persaudaraan Setiati Terate itu seperti apa dan perkembangannya bagaimana. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini lebih jauh, saya minta dukungan kalian dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, sebelah saya sudah ada Mas Joko. Kita akan mengobrol dengan beliau. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan ini lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal dahulu Mas Joko ini siapa. Monggo Mas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Joko Nur Irawan. Asli saya dari Ngawi. Saya disahkan menjadi seorang warga persaudaraan Setiati Terate, tepatnya di Rayon Ciputat sekaligus Ranting Ciputat, cabang Tangerang Selatan, Pusat Madiun. Terima kasih. Iya Mas. Jadi kedatangan saya pertama ke sini ingin silaturahmi, ingin mengenal saudara saya dari persaudaraan Setiati Terate. Ya kita tetap saudara meskipun kita berbeda lambang. Entah itu saudara sebangsa, saudara seiman. Jadi jangan karena kita berbeda lambang kita harus saling bermusuhan. Kita masih ada persamaan. Ada satu perbedaan, masih banyak kita persamaan. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Mas Joko ini atas waktu yang sudah diberikan kepada tim kami untuk sekedar mungkin bukan mencari atau sekedar sharing-sharing lah tentang persaudaraan Setiati Terate itu seperti apa, perkembangannya bagaimana. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang persaudaraan Setiati Terate ini, saya ingin tanya-tanya dulu tentang pribadinya Mas Joko ini. Dulu ke Tangerang itu tahun berapa ya Mas? Pertama kali saya datang ke Tangerang itu tahun 1992 tepatnya. Tapi waktu itu saya masih kecil. Jadi saya dibesarkan di Tangsel ini dari saya umur 3 tahun sampai sebesar ini, sampai berkeluarga sekarang. Dulu sejarahnya gimana sih Mas? Kok Mas bisa tertarik ikut persaudaraan Setiati Terate ini? Kalau diceritakan awalnya saya belum tertarik. Cuman setelah dijelaskan dan tahu ternyata saudara saya banyak yang jadi seorang warga, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk latihan, dan seiring berjalannya latihan akhirnya saya semakin cinta, semakin mendalami sampai saat ini. Untuk latihannya sendiri, Mas dulu mulai tertarik itu tahun berapa? Atau kalau mungkin Mas lupa tahunnya, mungkin dari sekolah SD, SMP, mungkin SMA. Kalau pertama kali saya masuk latihan itu saya dari sekolah kelas 1 SMP sampai disahkan itu kelas 2 STM. Kurang lebih sekitar 4 tahunan saya latihan. Untuk Setiati Terate sendiri nih Mas, saya kan tahunya cuma dari katanya ini. Saya ingin dengar langsung dari Mas selaku warga Setiati Terate. Sejarah Setiati Terate itu seperti apa sih Mas? Kalau secara singkatnya, Setiati Terate itu awal berdirinya itu tahun 1903, didirikan oleh Ki Ageng Suradiwiryo, tepatnya di Madiun, dan dilanjutkan oleh muridnya tahun 1922 oleh Ki Hajar Harjoutomo, dan sampai saat ini berkembang pesat sampai saat ini. Kan banyak yang bilang ya Mas, kalau PSHT ini organisasi, ini perguruan. Yang benar itu yang mana sih Mas? Kalau PSHT sendiri itu bukan perguruan, tapi PSHT itu organisasi. Jadi kalau ada yang bilang PSHT itu perguruan, itu salah. Kami
dikumpulkan dalam satu organisasi, bukan satu perguruan. Berarti yang mengatakan PSHT perguruan itu berarti salah ya Mas. Yang benar itu organisasi. Dan untuk pembentukan organisasi ini sendiri itu ditujukan untuk apa Mas? Jadi organisasi itu hanya suatu pengikat Mas. Jadi isinya kita tetap belajar bela diri. Cuman kalau bela diri itu istilahnya hanya sarana. Kita tetap utama itu menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi organisasi itu ada suatu wadahnya dan sarananya itu bela dirinya Mas. Seni bela dirinya. Utama kita tetap di persaudaraannya. Untuk ajaran inti sendiri yang diajarkan di PSHT itu yang paling ditekankan itu apa Mas? Persaudaraan. Paling ditekankan nomor 1 di PSHT itu kita ditekankan rasa persaudaraannya. Yang tadi saya ulang tadi. Jadi di PSHT itu ada ajaran bela dirinya, pencaknya, namun itu hanya suatu sarana pengikat. Jadi kalau untuk utamanya kita diajarkan itu untuk persaudaraan. Jadi di S1 ini istilahnya kita mencari saudara. Yang silat itu cuma istilahnya tambahan lah. Tambahan sarana. Mungkin dari penonton ada yang berminat ingin ikut PSHT untuk mencari saudara. Kira-kira syarat untuk bisa ikut itu apa saja Mas? Kalau syarat itu mungkin kebijakan dari rayon atau ranting masing-masing. Cuman kalau dari pribadi saya dan pribadi rayon itu terutama itu awal adalah izin dari keluarga, orang tua ataupun yang sudah berkeluarga dengan istrinya. Lalu kedua niat. Kalau kita sudah niat dan mendapatkan izin dari keluarga, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan untuk bisa diakui sebagai warga, proses seperti apa yang sekiranya akan dilakukan untuk calon warganya nanti Mas? Prosesnya terutama kita pastinya mengikuti sesi latihan ya Mas. Latihan dari awal kita latihan masuk prapolos, naik tingkatan jadi polos, kemudian jambon, hijau, putih kecil, lalu jadi disahkan menjadi seorang warga. Ya masih harus mengikuti prosesnya, kenaikan tingkatnya, harus bersabar lah, maksudnya harus benar-benar niat. Kalau kita nggak niatnya separuh-separuh dan tidak mendapatkan izin dari keluarga, saya rasa itu nggak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar. Mungkin dengan proses yang berat itu Mas ada tips atau pesan mungkin untuk siswa-siswa yang di luar sana yang sedang ikut latihan PSHT, bagaimana agar tetap semangat dengan latihan yang seperti itu? Untuk pesan-pesannya untuk adik-adik siswa, tetap semangat latihan, tetap semangat, intinya jangan pernah mengeluh walaupun latihan itu berat, banyak godaan, tapi ingat tujuan awalnya apa, ingin menjadi seorang warga atau hanya main atau gimana. Intinya tetap semangat, jangan putus asa, jangan menghiraukan godaan-godaan dari luar atau gangguan-gangguan orang-orang luar. Mungkin saya rasa itu aja sih Mas. Mungkin dari sekian siswa ada yang saat ini, mungkin sebentar lagi ada yang mau ke pengesahan. Mas ingin siswa ini menjadi warga yang seperti apa Mas? Keinginan kami calon-calon warga nantinya yang akan disahkan menjadi seorang warga itu tetap menjaga nama baik persaudaraan Setiati Trate dimanapun berada, menjaga tali silaturahmi antar saudara PSHT, dan bila perlu mencari saudara di luar PSHT. Jadi kita tidak hanya berfokus pada saudara di PSHT, namun
bisa mengembangkan ajaran Esa Teratai di luar dan mencari saudara lain lambang, Mas. Jadi tanpa memandang lambang, seperti itu. Yang saya tahu bukan di antara dari sekian banyak perguruan, mungkin banyak anggota yang tidak aktif dalam latihan setelah disahkan. Mungkin Mas ada pesan untuk mereka yang saat ini vakum dan jarang terlihat di latihan. Mungkin kalau vakum itu kembali ke masing-masing ya, Mas. Mungkin sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan keluarganya. Cuman kalau pesan saya sih, ayo lur-dulur semuanya kita ramaikan rayon-rayon, tempat-tempat latihan, ya kan. Apa enggak rindu dengan tempat latihan? Dulu waktu siswa pasti sesibuk apapun kita, pasti kita bela-belain, walaupun sedang kerja pasti akan datang tempat latihan gitu. Ya, minimal kita setelah jadi warga pasti kan ada janjinya pasti akan mengembangkan. Nah, coba kita ingat janjinya lagi, dan kalau udah ingat janji, dan satu lagi, menanamkan benar-benar yang namanya cinta dengan organisasi kita. Kalau sudah cinta, tidak akan kita tinggalkan gitu. Seperti itu. Untuk harapan Mas Joko selaku salah satu warga persaudaraan Setiati Teratai, apa harapannya untuk PSHT ke depannya? Harapan saya ke depannya untuk PSHT semoga semakin jaya, semakin berkembang, dan tetap menjunjung tinggi persaudaraan dimanapun berada. Mungkin itu aja, Mas. Dan saya banyak mendengar dari masyarakat bahwa pencak silat itu katanya biang kerusuhan lah, suka bikin onar ini itu. Menurut Mas sendiri bagaimana itu, Mas? Kalau onar atau membuat kerusuhan itu sebenarnya bukan dari organisasi atau perguruan itu sendiri sih, Mas. Jadi itu kembali lagi dari individu masing-masing. Jadi dari sebagian kecil individu yang berbuat keonaran, tapi itu berimbasnya ke perguruan atau organisasi. Jadi menurut saya sih keributan atau kerusuhan itu datangnya bukan dari organisasi atau perguruan, melainkan dari individu masing-masing gitu loh. Setelah tanggapan tentang kerusuhan tadi, mungkin saya ingin tahu pesan-pesan Mas kepada seluruh pesilat yang ada di Indonesia ini, harapan dan doanya dari Mas sendiri untuk seluruh perguruan yang ada di Indonesia ini seperti apa, Mas? Pesan saya untuk seluruh organisasi dan perguruan pencak silat di seluruh Indonesia ini, tetap jaga nama baik organisasi dan perguruan kalian. Jaga nama baik, kembangkan, dan jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membuat keonaran di luar sana. Itu aja, Mas. Tetap kembangkan. Dengan kelahiran persaudaraan Setiati Teratai di tahun 1922, itu berarti tahun depan itu sudah 1 abad ya, Mas ya. Apa harapan besar dari Mas Joko selaku salah satu warga PSHT untuk PSHT ke depannya, dan mungkin untuk jauh-jauh ke depan seperti apa? Harapan besar saya di 1 abad PSHT ini, semoga PSHT satu dunia semakin jaya, berkembang, semakin solid, dan semakin menjaga tali silaturahmi antar persaudaraan Setiati Teratai dimanapun itu berada. Itu aja, Mas. Dan untuk saya pribadi, saya selaku salah satu anggota IKSPI Kerasakti mengucapkan kepada persaudaraan Setiati Teratai dengan usianya yang menjelang 1 abad, semoga semakin sukses, semakin solid, semakin kompak, dan semakin jaya. Mungkin sebelum kita tutup video ini,
Dari Mas Joko sendiri ada tambahan? Ya. Tambahan dari saya, tetap mohon bantuannya, dukung terus channel Jawara Banten 80 dengan cara like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Salam Jinso untuk saudara-saudaraku IKSP Kerasakti dimanapun berada. Salam Jawara, salam Pencak Silat Indonesia.